Assalamualaikum anak-anak. Semoga kalian selalu sehat ya, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, karena hal ini sangat penting di masa pandemi seperti ini. Nah, berhubung pandemi yang tidak tahu kapan berakhir, kita harap semoga ini akan berlalu dengan cepat, sehingga kita dapat beraktivitas normal kembali. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materinya melalui video ini ya. Ibu harap kalian dapat menyimak video ini dengan baik. Nah, untuk pembahasan materi kali ini yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, kalian harus tahu dulu nih, apa sih tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Nah, pembelajaran kita kali ini yaitu memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu kalian diharapkan dapat memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Lalu yang kedua yaitu kalian diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Nah, oke anak-anak, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Untuk pembahasan materi kita kali ini, ada 3 poin pokok pembahasan. Yang pertama yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila, lalu yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, lalu yang ketiga, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kita ketahui bahwa para pendiri bangsa kita ini telah menyepakati bahwa dasar negara kita ini ialah Pancasila. Nah, istilah Pancasila ini menurut Darji Darmodihardjo sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yakni pada abad ke-14, yang mana terdapat dalam buku Nagara Kartagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Putantular. Nah, istilah Pancasila di Indonesia sendiri ini pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu, apa sih fungsi dari Pancasila itu sendiri? Nah, menurut TAP MPR nomor 3, garis miring MPR, garis miring 2000, tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan, telah dinyatakan bahwa Pancasila ini berfungsi sebagai dasar negara. Nah, fungsi dan peranan Pancasila ini ada 7. Yang pertama yaitu sebagai jiwa bangsa, lalu yang kedua sebagai kepribadian bangsa, yang ketiga sebagai sumber dari segala sumber hukum, lalu yang keempat sebagai perjanjian luhur, dan yang kelima sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, lalu yang keenam sebagai asas kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang ketujuh yaitu sebagai moral pembangunan. Nah, selanjutnya yaitu poin kedua mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, pengertian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini dijelaskan sangat jelas dalam alinea keempat ini, yang mana yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan kepada rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat ini secara yuridis konstitusional itu sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, serta setiap warga negaranya. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, kita telah mengetahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita. Nah, dasar negara juga sering disebut sebagai ideologi negara. Nah, ideologi sendiri memiliki arti sebagai cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan sebagai pedoman hidup atau pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut juga sebagai way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, dan pandangan dunia, serta petunjuk hidup.
Nah, berikut ada ciri atau karakteristik yang terkandung dalam setiap silanya. Nah, pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Lalu, pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara dan dijamin oleh negara. Lalu pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, mengandung makna mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tidak terjadinya perpecahan. Nah, lalu pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna bahwa Indonesia merupakan negara yang demokrasi berdasarkan atas asas musyawarah dan kekeluargaan. Lalu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, poin selanjutnya yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita memahami nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam Pancasila, alangkah baiknya kita juga dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ada beberapa contoh dari pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan silanya. Nah, pada sila pertama, kita dapat mengamalkannya dengan cara dapat membangun hidup rukun antar sesama umat beragama. Lalu, pada sila kedua, kita dapat mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, lalu pada sila ketiga, kita dapat mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Lalu, pada sila keempat, kita dapat mengembangkan sikap musyawarah kita dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, lalu pada sila kelima, kita dapat mengembangkan sikap adil antar sesama. Nah, itulah beberapa contoh dari pengamalan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Ibu berharap kalian nantinya dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di dalam kehidupan ataupun lingkungan kalian nantinya. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Dan juga jaga terus semangat kalian dalam belajar, karena pandemi ini bukanlah halangan bagi kita untuk belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.